Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang sederhana ini. Video kali ini kita akan membahas tentang entok yang rontok bulu. Itu dampaknya apa buat si entok. Terus lama dalam rontok bulu itu berapa lama, serta umur berapa entok akan rontok bulu. Simak terus video dari kami sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan ketika kami mengupload video-video terbaru, tentunya tentang dunia peternakan dan dunia bercocok tanam. Yang pertama kita akan bahas adalah umur entok yang akan rontok bulu itu di usia berapa. Nah, sesuai dengan apa yang terjadi di kandang saya selama ini, entok dari betina itu rontok bulu di usia 1,5 tahun sampai 2 tahun. Itu adalah masa-masa entok akan rontok bulu atau pergantian bulu. Tapi ada juga yang usianya itu 2 tahun lebih baru bisa rontok bulu atau berganti bulu. Ada juga yang 1,5 tahun ke bawah sudah rontok bulu. Itu memang untuk tipe entok ini berbeda-beda ya, tentunya itu akan berbeda. Nah, terus dampak dari rontok bulu bagi entok kita itu apa? Yang pertama adalah entok kita akan menjadi agresif atau galak, tetapi entok kita akan mudah diserang karena entok kita akan lebih banyak berdiam diri atau menjauh dari kerumunan entok-entok lain. Entok kita juga akan enggan untuk melakukan perkawinan karena entok akan lebih fokus untuk membenahi tubuhnya sendiri ataupun bulunya sendiri. Nah, untuk masa dari rontok bulu itu berapa lama? Sesuai dari pengalaman saya pribadi, untuk rontok bulu dari satu ekor entok itu 1 bulan itu biasanya sudah mulai kelihatan calon bulu-bulu baru. Terus ada yang 1,5 bulan baru nampak bulu-bulunya. Nah, itu memang untuk entok itu dari rontok bulu ataupun masa rontok bulu itu tidak semuanya sama, itu akan berbeda. Tapi yang jelas di sini untuk kita sebagai peternak, jika entok kita itu sedang rontok bulu, lebih baik dipisah dari entok-entok lain atau dikarantina di kandang lain. Kalau di sini ya, saya selalu memisahkan untuk entok yang sedang rontok bulu atau bulu rusak, ya seperti bulunya itu kayak kayak beradil-beradil gitu. Nah, itu langsung saya masukkan ke kandang karantina, yaitu adalah kandang bekas kandang jago Bangkok ya. Saya masukkan di situ selama kurang lebih 1 bulanan. Kenapa? Karena entok kita yang sedang copot bulu atau pergantian bulu itu akan sangat sensitif ataupun agresif. Nanti ditakutkan atau dikhawatirkan entok kita akan malah menjadi stres ketika mereka berinteraksi dengan entok-entok lain, karena ketika entok kita sedang copot bulu itu entok kita akan menjadi agresif dan mudah diserang, tetapi entok kita juga akan lebih mudah stres. Nah, untuk perawatannya bagaimana? Untuk perawatan ya kita seperti merawat entok-entok yang sehat lainnya, tetap diberi makan, minum, dan lain sebagainya. Yang kita maksud di pisah atau dikarantina itu agar ketika si entok sedang berganti bulu, itu kan bulu-bulu muda masih sangat rapuh ya, ketika entok kita diserang oleh pejantan lain ataupun entok indukan lain, itu akan sangat rapuh dan nanti akan rusak. Nah, itu malah tidak akan bisa cepat tumbuh gitu kan. Nah, makanya saya selalu memisah entok yang sedang copot bulu di kandang karantina agar dia tidak menjadi satu dengan entok-entok yang sehat atau normal ya. Nah, ini entok yang putih ini sedang masa bulunya itu rusak ya.
udah kusam, terus bulunya itu sudah tidak rapat. Nah, ini tanda-tanda entok akan dalam waktu dekat akan rontok bulu. Nah, ini nanti juga akan saya pisah dari entok lain. Itu lebih baik saya pisah daripada nanti saya kelamaan nunggu bulu entok itu bagus kembali. Karena jika entok kita itu lama dalam pembenahan diri ataupun dalam pembenahan bulu-bulu entok, dampaknya adalah entok tidak akan mau kawin dan tidak akan mau bertelur. Karena entok akan lebih fokus untuk membenahi tubuhnya sendiri, seperti itu. Nanti ketika masa rontok bulu sudah selesai, entok akan kembali normal ya, sudah mau kawin dan akan mempersiapkan dirinya untuk bertelur lagi. Terus untuk entok yang sedang rontok bulu itu tenang saja, kalian jangan khawatir, karena dampaknya hanyalah entok tidak akan bisa bertelur atau tidak mau bertelur, karena entok memang sedang fokus untuk membenahi dirinya sendiri. Terus untuk nafsu makan itu tidak akan berkurang, entok tetap masih lahap ya seperti entok sehat lainnya, cuma badannya saja yang sedang tidak bagus. Lalu untuk entok pejantan yang sedang rontok bulu itu di usia berapa? Nah, untuk entok pejantan itu kebanyakan akan rontok bulu ketika usia mereka itu lebih dari 2 tahun. Nah, 2 tahun itu ada yang sudah rontok bulu, tetapi kebanyakan 2 tahun ke atas baru entok pejantan akan mulai rontok bulu atau bulu-bulunya akan rusak. Nah, ketika sedang rontok bulu entok jantan juga malas akan kawin, malas melakukan perkawinan. Dia akan berdiam diri atau lebih banyak untuk berdiam diri ya, daripada dia berkumpul-kumpul dengan kawanannya. Nah, setelah rontok bulu selesai, kalau untuk entok jantan itu badannya akan kelihatan lebih besar daripada sebelumnya. Itu memang faktanya seperti itu. Itu untuk segi penjelasan saya nggak tahu ya, tetapi kalau dari dulu saya beternak itu memang seperti itu. Ketika entok jantan sudah selesai rontok bulu, badan entok jantan akan jauh lebih besar daripada badan sebelumnya. Itu bukan karena gemuk, karena bulu, tetapi memang badannya akan kayak mengembang gitu ya, kayak mengembang menjadi lebih besar. Nah, emang untuk entok jantan ataupun entok betina ketika dia sedang rontok bulu memang akan malas untuk kawin ataupun untuk bertelur. Jadi kalian jika di kandang kalian ada entok yang tidak bertelur, nah itu mungkin penyebabnya adalah ketika entok kalian sedang memasuki masa rontok bulu ya, atau pergantian bulu. Ini memang kejadian alami dan normal, memang seperti itu ya, kayak bebek ya. Kalau bebek sedang copot bulu itu memang produktivitas dari telurnya akan berhenti. Setelah itu bebek bulunya kembali normal dan dia akan normal lagi dalam hal bertelur, tetapi harus memerlukan jangka waktu ya yang agak lumayan lama. Nah, untuk mempercepat dari proses bertelur setelah entok rontok bulu itu, kita tinggal memberikan makanan yang lebih banyak mengandung gizi, karena untuk proses penggemukan dari si entok sendiri, entok akan mempersiapkan tubuhnya, mempersiapkan alat reproduksinya untuk bertelur. Nah, jadi ketika entok kita sudah mulai bulu-bulunya itu tumbuh, maka kita harus memberikan makanan yang tinggi atau kaya akan gizi agar entok kita cepat bertelur. Atau kalau enggak ya kalian bisa menambahkan kayak obat-obatan turbo, EGG stimulan atau yang lainnya ya, itu terserah kalian. Atau kalian mau memakai makanan alami seperti keong sawah, bekicot, kepiting, amis-amisan. Nah, itu terserah, pokoknya yang menurut kalian bagus, nah itu berikan saja.
Sekian dulu video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.